apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang warga Kabupaten Muara Enim ditangkap polisi usai mengoplos BBM Pertalite hingga 35 jerigen. Diduga mengalami korsleting listrik, sebuah mobil terbakar di Palembang. Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu gelar lomba tari dan tarik suara untuk meningkatkan kreativitas dan ciptakan kedekatan guru dan siswa. Informasi pertama untuk Anda, mengoplos BBM jenis Pertalite dengan minyak sulingan. 2 orang warga Kabupaten Muara Enim ditangkap polisi. Dalam 1 hari, kedua pelaku bisa mengoplos Pertalite hingga 35 jerigen. Bahannya banyak, masih di sana beli. 2 pria berinisial AJ dan AY ditangkap polisi lantaran mengoplos minyak mentah sulingan menjadi BBM jenis Pertalite. Saat melakukan tindak kejahatannya, modus kedua pelaku yaitu mencampur minyak yang berasal dari sumur minyak ilegal di Desa Sunagi Ait, Kabupaten Musi Banyuasin. Minyak tersebut kemudian dicampur dengan Pertalite yang dibeli pelaku dari SPBU. Untuk membuat warna hijau Pertalite, mereka pun menggunakan bahan kimia. Mereka formulasikan dengan hasil dari sungai angin, kemudian mereka campurkan dengan bahan kimia, 2 bahan kimia ini sehingga menghasilkan jenis seperti Pertalite dari Pertamina. Nah ini agak maju, apakah kita akan ada pengawasan lebih intens karena ini sudah masuk Pertalite? Biasanya kan jenis solar yang biasa kita tangkap, itu gimana pengawasannya nanti? Nanti kita koordinasikan ke BPH, BPH Migas. Pengoplosan Pertalite dilakukan kedua pelaku di salah satu rumah di Kecamatan Karangraja, Kabupaten Muara Enim. Dalam 1 hari, para pelaku bisa mengoplos hingga 35 jerigen atau sesuai dengan pesanan. Hari bisa bikin berapa kan? Berapa liter? Berapa liter sehari? Tergantung permintaan. Biasanya Yang minta siapa mas? 35. Yang minta siapa yang minta? 35 jerigen. Yang minta? Omsetnya per hari bisa berapa? 35 jerigen. Mas, dapat upah berapa? Kalau nggak tahu. Upahnya berapa kamu? berapa jasa? 1 hari 100.000. Saat ini pemilik lokasi pengoplosan minyak masih diburu polisi. Sementara sampel Pertalite hasil oplosan tersebut dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Sejauh ini penyidik belum bisa menyimpulkan dampak dari penggunaan Pertalite oplosan. Atas perbuatan yang kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Bukannya ini, yang 67. Yunur Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, diduga mengalami korsleting listrik, sebuah mobil terbakar di Jalan Ki Gede Ing Suro, Palembang. Api yang membesar dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil, sedangkan pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Senin malam, mobil yang sedang melintas di Jalan Ki Gede Ing Suro, Palembang terbakar. Kebakaran bermula saat korban yang hendak menuju kawasan Tangga Buntung tiba-tiba muncul percikan api dari kolong mobilnya. Pada saat di lokasi kejadian, korban yang panik lalu menghentikan laju kendaraan. Api terus membesar dan menjalar membakar seluruh badan mobil. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik mobil. Kan supir itu turun ke situ kan, itu di bawah tuh ada api. Di bawah mobil. Di bawah mobil tuh ada api kan. Nah, datanglah kami kan sampai Pak air tadi langsung siram. Sampai di langgar sini kan. Nah, di situ lah jadinya. Ada korban Pak itu? Nanti korban. Dugaan sementara apa Pak? Itu korsleting arus listrik atau gimana? Kalau kenyataan itu ceknya kabel itu. Kabel apa? Korslet ini kan apinya apa korslet? Apa minyaknya bocor itu. Warga yang melihat insiden ini berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan dengan pemadam kebakaran yang mengerahkan 2 unit mobil ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, karena pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, unit Gakum Polrestabes Palembang tengah menyelidiki peristiwa tersebut.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di Kota Palembang terus melambung tinggi hingga menyentuh harga Rp29.000 per kilogram. Warga pun kini mulai putar otak. Mereka berburu telur pecah karena harganya yang lebih murah dibanding telur ayam. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di Pasar 10 Ulu Kota Palembang terus merangkak naik. Kini harga telur ayam yang dijual pedagang mencapai Rp29.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ayam kerap terjadi menjelang akhir tahun. Mahalnya harga telur ayam membuat sebagian warga memburu telur pecah. Meski kurang higienis, telur pecah laku di pasaran karena harganya yang relatif lebih murah dibanding telur ayam yang utuh, Rp26.000 per kilogram. Dalam satu hari, telur pecah bisa terjual hingga 50 kilogram. Banyak pembeli yang milih telur pecah, Pak. Telur pecah, benar. Untuk apa? Usaha apa gimana jualan? Usaha dagang, manisan, jual pempek. Pak, kenapa Pak agar telur ini naik sekarang nih, Pak? Ya dari sananya, cak mana kita ngikuti. Yang punya ayam. Ini Bapak memang jelang Natal tahun baru apa gimana? Natal tahun baru ini. Memang setiap Natal tahun baru naik, Pak. Kalau pajak dengan pemerintah itu telurnya lebih murah. Biasanya mereka yang membeli telur pecah merupakan pedagang makanan. Telur pecah, Bu ya? Kenapa Bu milih telur pecah, Bu? Lebih murah. Emang berapa Bu harganya, Bu? Per kilo? 26 1 kilo. Kalau telur utuh? 29. Jadi lebih murah gitu, Bu, daripada telur utuh. Memang kita untuk jualan apa gimana, Bu? Jualan apa, Bu? Jual warung. Pedagang dan pembeli saat ini berharap harga telur ayam dapat kembali normal, Rp19.000 per kilogram, sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspadalah dengan keamanan tempat tinggal Anda. Pastikan pintu telah terkunci sebelum tidur dan gembok rumah berfungsi dengan baik. Sebuah rumah di kawasan seberang Ulu 1 Palembang dibobol pencuri. Diduga pelaku masuk dengan cara merusak pintu rumah menggunakan linggis. Rumah milik Novita Sari warga kawasan Lorong Sabar seberang Ulu 1 Palembang baru saja disatroni pencuri. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu depan dengan menggunakan linggis. Aksi pencurian ini terjadi saat korban bersama anaknya sedang terlelap tidur. Korban baru mengetahui rumahnya dibobol pencuri setelah melihat pintu rumahnya dalam kondisi rusak. Akibat kejadian ini, korban pun harus kehilangan satu unit telepon seluler. Pokoknya ketahuannya tuh jam 9:30 pagi. Itu posisi HP kita taruh di mana? Di pojok atas. Terus yang maling nih macam mana, narik kabel apa jebol pintu? Macam mana dia masuk? Tak tahu juga, Kak. Pokoknya HP itu ledak katik lagi pagi-pagi. Pas kamu juga apa yang aneh? Pintunya Ini apa yang patah pintunya. ada yang Patah. Oh, dipatah ya pintu gitu Patah ya? ini. Oh, itu kabel sempat ditarik oleh Caknya ditariknya, Kak. tarik ya? Cuma enggak tahu. Soalnya kan tak kawan. Pas hilang tuh sudah kamu langsung telepon lagi apinya mana? Langsung kami telepon lagi, tak aktif lagi. Diduga pelaku sudah sangat mengenal situasi rumah korban sehingga dapat beraksi dengan cepat. Kasus pencurian ini telah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.